Semua orang, saya percaya, dalam kondisi kritis, dalam kondisi bermasalah, dalam kondisi putus asa, membutuhkan mendengar sesuatu yang menyejukkan hati mereka. Oleh karena itu, saya percaya tidak ada seorang pun yang mau mendengar kabar buruk atau yang rindu mendengar kabar buruk. Tetapi setiap kita pasti merindukan menerima kabar yang baik. Oleh karena itu, Tuhan Yesus telah memerintahkan kepada murid-muridnya, termasuk kita hari ini, untuk memberitakan kabar baik yang disebut Injil, yang berbicara tentang karya Kristus, yang berbicara tentang pengorbanannya, tentang harga yang Dia bayar demi menebus saudara dan saya dan semua manusia di dunia ini, supaya manusia beroleh yang namanya keselamatan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kita jelas telah diurapi oleh Tuhan. Oleh karena roh Tuhan yang adalah urapan itu sendiri ada di dalam hidup kita. Apa itu diurapi, saudara? Urapi artinya diberi kuasa otoritas, dikhususkan, diberi sebuah tugas khusus untuk mendatangkan rencana Tuhan di bumi. Oleh karena itu, saudara, diurapi juga artinya diperlengkapi. Kita telah diperlengkapi oleh kekuatan bukan dari dunia ini, tetapi oleh roh Tuhan itu sendiri. Maka ayat ini berkata, roh Tuhan Allah ada padaku. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan jelas Alkitab mencatat kita dipilih oleh Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita punya fungsi imam dan raja di bumi ini. Tetapi bukan untuk gaya-gayaan tentunya, saudara. Itu adalah untuk melakukan tugas kita, yang adalah memberitakan kabar baik kepada dunia ini yang membutuhkannya. Kita dipilih, diurapi, ditabiskan, dipersiapkan, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita, sehingga fungsi pemberitaan Injil menjadi maksimal. Pemberitaan kabar baik menjadi sesuai dengan harapan Tuhan, sehingga orang yang akan mendengarkannya akan mendapatkan yang namanya keselamatan melalui iman. Oleh karena itu, saudara, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan tidak menyuruh kita memberitakan Injil dan membiarkan kita mengusahakannya dengan kemampuan kita sendiri. Karena Tuhan tentu tahu bahwa saudara dan saya adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu, Tuhan menganugerahkan rohnya kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya dapat dimampukan oleh roh itu untuk memberitakan kabar baik. Maka roh itu disebut Parakletos, penolong, penghibur dan pengajar. Dia memampukan kita dalam kelemahan kita untuk sanggup melakukan perintah Bapa melalui firman yang diucapkan. Oleh karena itu, saudara, tidak ada alasan supaya saudara dan saya tidak memberitakan Injil. Karena saudara dan saya telah diperlengkapi, telah diberikan otoritas, telah diberikan mandat memberitakan kabar baik. Tentunya orang-orang di dunia ini terperangkap dengan yang namanya dampak dari dosa, sehingga ada orang yang terluka hatinya, ada orang yang sengsara karena keadaan dan kondisi, ada orang yang tidak tahu kemana dia harus lari, ada orang yang cari jalan pintas dan pergi ke orang pintar dan dukun. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menemukan jalan, mereka tidak tahu jawaban yang mereka perlukan. Oleh karena itu, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk mendatangkan bagi mereka yang namanya kabar baik, memberitakan karya Yesus yang telah mati, bangkit, naik ke sorga bagi mereka, yang telah mencurahkan darahnya, bukan emas dan perak, tetapi darahnya, nyawanya Dia telah beri supaya manusia diselamatkan. Itulah yang dunia butuhkan. Itulah yang orang yang sengsara butuhkan. Itu yang orang yang remuk hati butuhkan. Itu adalah orang-orang yang terperangkap dalam apapun juga mereka butuhkan mendengar kabar baik ini.